Ini untukmu. Singkirkan tangan kotormu. Oh, ternyata kamu tidak suka paha ayam. Kalau begitu, aku traktir minum. Kamu mengotori baju baruku. Kamu tahu nggak baju ini? Harganya mahal banget. Kamu dijual pun nggak bakal cukup buat ganti. Maaf, aku bersihkan. Berhenti. Kamu sengaja cari masalah ya? Cepat packing barang-barangmu. Pergi dari keluarga Su. Sudah cukup. Xiao Shui adalah cucuku. Hari ini, siapa yang berani mengusirnya? Keluarga Su masih kuasa di Tengenku. Ya. Ayah. Kepala keluarga, Tuan Du sudah datang. Bagus, cepat persilakan masuk. Xiaoxiu, bertahun-tahun kau menderita di luar. Kakek sudah mengatur perjodohan untukmu. Calonnya adalah keluarga terpandang di Shanghai. Setelah menikah nanti, kau akan jadi Nyonya muda keluarga itu. Hidupmu akan tenang dan bahagia. Apa? Tuan muda, penyakitmu bisa disembuhkan. Harusnya. Kau senang dong? Ayah, yakin? Kalau pilnya manjur, berarti dia tidak bohong. Tapi, ini terlalu konyol. NAK, kita sudah tidak punya pilihan lain. Kita harus coba. Tuan muda, menurutku ini menguntungkan banget buatmu. Bayangkan, kalau seperti kata orang bijak itu, kita nikahkanmu dengan nona dari keluarga Su. Penyakitmu sembuh, dapat istri gratis pula. Ini untung besar. Beneran cuan banget. Menikahi orang yang belum pernah ketemu? Siapa yang gak geli? Apa? Kakek, aku tidak mau menikah dengan keluarga Du. Kenapa? Sebenarnya aku sudah. Dasar anak kampung. Kau dari desa bisa menikah dengan keluarga Du? Itu sudah rezeki nomplok. Roni Bernanya kau menelak. Legit pilot Tuan Du. Itu pemuda berbakat. Banyak cewek pengen sama dia. Tapi nggak kesampaian. Kau bisa dapat dia. Itu sudah untung besar. Kau yang lebih diuntungkan. Kalau memang bagus, kenapa kamu yang nggak nikah aja? Kamu. Sudah, Xiaoxiu. Tuan Du itu tampan dan berbakat. Setidaknya ketemu dulu baru putuskan. Tapi aku. Adik Su. Aku datang. Hai. Tuan Du. Aduh. Kakek Su. Apa kabar belakangan ini? Terima kasih atas perhatian Tuan Du. Orang tua ini masih bisa bertahan beberapa tahun lagi. Oh. Tuan Du. Izinkan saya memperkenalkan tunangan Anda. Su Ayu Shue. Ini adalah orang dari keluarga Su yang dijodohkan dengan saya? Benar, Tuan Du. Dia juga putri kedua keluarga Su. Hanya saja, sebelumnya dia selalu di luar. Baru-baru ini kembali. Gaya berpakaiannya agak kampungan. Meskipun aku suka yang berlekuk-lekuk dan berkaki panjang. Tapi wajah kecil ini lumayan cantik juga. Ah, Kamu tidak apa-apa? raganya kamu luka aku. Guru bilang, wajah perempuan tidak boleh sembarangan disentuh. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Tuan Du. Ten Angla. Meng Chi. Tuan Du, silakan duduk dulu. Tuan Du, adikku ini sejak kecil tinggal di desa. Tidak tahu sopan santun. Menyinggung Anda, mohon maafkan dia. Maafkan dia kali ini. Adik Mengki lebih mengerti, tangan adik Mengki sangat lembut dan halus. Xiao Shui, apa yang baru saja terjadi berlebihan? Bagaimana bisa main tangan? Si Pat minta maaf pada Tuan Du. Oh. Maaf. Inikah sikapmu saat minta maaf? Lalu kamu mau bagaimana? Guling ke sini dan berlutut minta maaf padaku. Kalau tidak, jangan harap bisa masuk ke keluarga Du. Dasar gadis brengsek, Tuan Du memberimu kesempatan, kamu. Jangan sampai tidak tahu menghargai. Aku justru merasa, dia seharusnya berlutut dan berterima kasih padaku. Aku baru saja sudah menekan titik Tai Chongnya. Apa kamu biasanya susah tidur di malam hari dan sering mimpi buruk? Lalu ada rasa lemah? Bagaimana kamu tahu? Ini gejala lemah ginjal. Siapa yang lemah ginjal? Aku sehat-sehat saja. Jangan asal ngomong. Ayah, lihatlah gadis gila ini. Xiaoxiu. Si Pat minta maaf pada Tuan Du. Kakek, aku tidak bisa menikah dengannya. Aku sudah punya perjodohan. Perjodohan? Kamu cuma gadis desa berambut kuning. Perjodohan macam apa yang kamu punya? Kalau Paneda, bisa dibandingkan dengan Tuan Du? Benar sekali. Tuan Du adalah bangsawan terpandang di Shanghai.
Orang biasa. Mana bisa disamakan dengan Tuan Du? Kalau keluarga Qin dari Jianghai, Apa? Keluarga Qin? Kamu bilang keluarga Qin membuat perjodohan denganmu? iya, Aku tertawa sampai sakit perut. Kalau mau bohong, cari alasan yang lebih masuk akal dong. Ayam kampung ini mau jadi phoenix? Jangan bermimpi di siang bolong. Xiao Sui, sudah cukup kamu berulah? aku tidak berulah, kakek. Aku benar-benar punya perjodohan. Semua yang katakan benar. Kalau kamu begitu yakin, telepon saja keluarga Qin. Tanya apakah mereka mengakui hal ini. Aku kasih kamu kesempatan ini. Telepon keluarga Qin. Dengar apa kata mereka. Ponselku ada di gunung. Teruskan kebohonganmu. Untungnya aku punya alamat keluarga Qin. Aku akan pergi ke sana. Adik, kamu mau ke keluarga Qin? Atau kabur karena kebohonganmu terbongkar? Apa yang baru saja kukatakan? Mas berlaku. Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Layani aku dengan baik malam ini. Aku akan mengizinkanmu masuk ke keluarga Du. Aku sarankan kamu jangan terlalu marah. Nanti terkena penyakit limpa dan lambung. 3 pemanas tersumbat, nanti ginjalmu semakin lemah. Apa maksudmu? Kamu kurang ajar ya, Xiao Sui? Kamu sangat mengecewakanku. Kakek, semua yang kukatakan benar. Dengan apa aku percaya omonganmu? Cuma modal mulut. Aku akan pergi ke keluarga Qin sekarang. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Mau berkelahi? Baiklah. Wing Chun, Tuan rumah, ada tamu di luar. Katakan pada mereka. Hari ini keluarga Su tidak menerima tamu. Mereka bilang datang untuk melamar. Siapa yang berani? Tidak tahu diri, berani mendekati keluarga Su? Suruh mereka masuk. Aku ingin tahu siapa yang berani melawan keluarga Du. Ini keluarga Qin dari Jianghai. Lupakan apa yang aku katakan. keluarga Qin, Cepat persilakan. Jangan-jangan, Qin Dai tertarik pada Mengki kita? Hari ini khusus datang untuk melamar? Bukankah itu berarti keluarga Su akan bangkit? Ya. Tuan Du, bagaimana kalau kamu? Kenapa? Sudah merasa dekat dengan keluarga Qin, buru-buru mengusirku? Ah, tidak, mana mungkin. Sudahlah, kebetulan aku ada urusan, harus pergi dulu. Kalau begitu Tuan Du sibuk dulu, urusan pernikahan kita bicarakan lain kali. Dengan senang hati. Kamu adalah putri Suruhai? Ya, Kakek Su, Iyo hari ini datang tanpa diundang. Mohon jangan dimarahi. Kedatangan Tuan Qin ke keluarga Su benar-benar membuat kami bersinar. Cepat, duduklah. Cucu perempuan, cepat sajakan teh untuk Tuan Qin. ya. Qin Yiyo. Sepertinya yang dikatakan Shifu adalah dia. Tuan Qin, silakan minum teh. Terima kasih. Putriku, kekayaan yang melimpah ini harus kamu pegang erat-erat. Ibyo. Tenang saja. Tuan Qin pasti milikku. Aku enggak tadi Su Ruoshue. Si gadis brengsek itu bilang. Dia punya perjanjian nikah dengan keluarga Qin? Bagaimana mungkin? Dia selalu di gunung, tidak pernah pergi. Mana mungkin kenal Tuan Qin? Benar, sepertinya aku akan menjadi mertua dari keluarga terkaya di Jianghai. Kakek Su, Iyo hari ini datang sebenarnya untuk melamar. Melamar, Tuan Qin tertarik dengan gadis mana dari keluarga Su? Sebelumnya, aku ingin bertanya pada Kakek Su. Satu hal terlebih dahulu. Baik, silakan katakan. Putramu, Suruhai. Sebenarnya ada berapa anak perempuan? Tuan Qin, mengapa Anda bertanya seperti itu? Ini sudah menjadi rahasia umum, aku dan Ruhai. Hanya punya satu anak perempuan. Hari ini, Tuan Muda Qin, Qin Yizhou, secara resmi melamar keluarga Su. Sebagai tanda penghormatan. Kami menyiapkan hadiah sederhana. Uang tunai 1 miliar, 10 villa, emas 10.000 tael. Dan puluhan mobil mewah. Cukup.
Sisanya, biarkan mereka lihat sendiri. Baik. Kakek Su, apakah Anda puas dengan mas kawin dari keluarga Qin? Puas, sangat puas. Puas. Bagaimana denganmu? Aku juga puas. Baik, ikut aku. Kemana? Mendaftar pernikahan. Sekarang juga? Terlalu terburu-buru. Aku belum ganti baju. Aku buru-buru. Baik, ayo kita pergi sekarang. Berhenti. Su Aryu Oshwe, apa yang kamu lakukan? Cepat minggir. Berani-beraninya menunda Tuan Qin dan Mengki mendaftar pernikahan? Kamu sanggup tanggung jawab? Su Aryu Oshwe, jangan-jangan kamu merasa Tuan Qin lebih baik dari Du Jiamin. Lalu mau merebutnya dariku? Aku tidak merebut, dia memang milikku. Jangan bermimpi. Malas berdebat denganmu, anjing baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Tunggu. Aku hanya ingin tanya satu hal. Berani-beraninya menunjuk Tuan Qin, benar-benar anak kurang ajar. Xiao Shui. Hari ini adalah hari kakakmu dan Tuan Qin mendaftar pernikahan. Jangan ditunda, cepat minggir. Kakak. Artinya, mereka adalah saudara kandung. Tuan Qin, Anda salah paham. Dia hanyalah anak dari ayahku dan wanita lain. Yang baru-baru ini kembali ke keluarga Su. Kakek Su, kalau begitu, dia juga anak perempuan Suruhai, ya? Ini. Aku tanya kamu. Kinio dari keluarga Qin di surat pernikahan ini. Apakah itu kamu? Siapa namamu? Suruo Sue. Kalau dia, Dia? Su Mengki. bagus sekali, Kakek Su. Berani-beraninya kamu itu. Aku juga tidak tahu yang Anda maksud. Xiao Shui. Barusan aku tanya Suruhai. Punya berapa anak perempuan? Bagaimana jawabanmu padaku? Tuan Qin, dia hanya anak dari ayahku dan wanita lain. Mana mungkin bisa disamakan denganku? Membiarkannya masuk keluarga Su. Sudah sangat menghargainya. Benar, Tuan Qin. Dia hanya anak liar yang dilahirkan Ruhai di luar. Mana pantas untukmu? Aku bertahu kalian. Yang ingin ku madu adalah Suruo Sui, kalian mengerti? Tuan Qin. Xiao Shui baru kembali dari desa, belum mengerti banyak. Dan dia sudah dijodohkan dengan anak keluarga Du. Jadi... Benar, Tuan Qin. Dia sudah juga dengan Du, sedangkan aku masih lajang. Kamu mau menikah dengan Du Jiamin? Aku ya mau, mereka memaksaku untuk menikah dengan keluarga Du. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Kamu. Kamu menikah denganku? Kakek. Xiao Shui. Aku. Mau. Suruo Sue, kakek sudah menunjuk kamu. Jadi Tuan Zhu, kenapa kamu masih mirip Tuan Qin itu? Selama ini hanya kalian yang berangan-angan. Aku dari awal sampai akhir tidak pernah setuju untuk menikah dengan Du Jiamin. Hari ini aku bisa memaafkan. Tapi yang ingin ku tegaskan, dari awal sampai akhir, yang ingin ku nikahi adalah Suruo Sui. Baik. Ayo kita nikah. Bu, gimana nih? Wah, ini mobil mewah kan? Kata Pak Supir tadi. Hanya orang kaya di kota yang bisa punya mobil seperti ini. Nona Su, mobil seperti ini, tuan muda saya. Punya lebih dari 100 unit. Kamu sebenarnya punya duit berapa sih? Memang wanita semuanya sama aja. Lumayanlah. Aku mimpiin banget nikah sama orang kaya. Nona Su, hari ini mimpi Anda kan jadi kenyataan. Gao Hang, kok kamu makin cerewet sih? Jangan gerak. Lihat, memang agak tua sih. Aku nggak akan jijik sama kamu. Lagi pula, nikah sama aku, kamu nggak bakal rugi. Aku cukup puas sama kamu. Ayo naik, gak ada waktu lagi. Ya udah. Shifu, menurutmu apa aku terlalu bodoh? Sudah latihan begitu lama, tapi tetap nggak bisa mencapai tingkat Tianren. Latihan bukan cuma tentang mengasingkan diri, tapi juga terjun ke dunia. Apa? Turun gunung. Betul. Kamu harus merasakan kehidupan duniawi dulu. Baru bisa menemukan jawaban di hatimu.
Tapi aku nggak tertarik sama hal-hal duniawi. Aku cuma ingin mewujudkan keinginan ibu. Sebenarnya dua hal ini nggak bertentangan. Lagi pula, Shifu sudah siapkan semuanya untukmu. Kamu tinggal ikuti petunjuk ini, pasti bisa menemukan jawaban di hatimu. Perjanjian pernikahan. Tuan muda, Ada apa? Kok lihat aku gitu? Turun, kita nikah. Ini pertama kalinya aku nikah. Nggak ada pengalaman. Terus gimana dong? Aku duluan, kamu terserah. selamat Tuan muda, selamat Nyonya muda. Sekarang udah nikah. Bisa kasih tahu aku di mana Master Suanji? Siapa? Kamu nggak tahu? Terus penyakitku gimana? Penyakit apa? Aku sakit jiwa. Pergi, batalin nikah. Tuan muda, ini. Pergi. Tuan muda. Tuan muda, Anda sudah bangun. Apa aku kambuh lagi? Bagaimana aku bisa pulang? Istri muda. Suruh Boswe. Ya. Aku dan istri muda yang membawa Anda pulang. Setelah pulang, dia menusuk Anda beberapa jarum, lalu penyakit Anda sembuh. Dia juga bisa pengobatan? Aku tidak tahu. Tapi lihat caranya yang mahir, mungkin bisa. Lalu gimana dia sekarang? Pulang ke keluarga Su. Ada perlu apa memanggilku? Xiao Sue, kamu sudah menikah dengan Tuan Qin. Sudah. Ada masalah. Selamat ya. Xiao Sue, kamu juga tahu, sebelumnya keluarga Su menjodohkanmu dengan Tuan Du, tapi sekarang kamu malah menikah dengan Tuan Qin. Kami di sini sulit menjelaskannya. Apa yang sulit? Dari awal sampai akhir. Aku tidak pernah setuju dengan keluarga Du. Tapi Tuan Du tidak berpikir begitu. Kamu juga tahu, keluarga Su tidak bisa menandingi keluarga Du. Jika keluarga Du bertindak, maka keluarga Su bisa hancur. Dan kamu tidak ingin mewujudkan wasiat ibumu? Lalu apa yang kamu inginkan? Malam ini Tuan Du ada akara, kamu hanya perlu datang. Dan jelaskan padanya. Itu saja. Baiklah, beritahu aku saat kalian sudah janjian. Bukannya katanya datang untuk menemui Du Jiamin dan menjelaskan? Adik, jangan buru-buru, sebelumnya itu salah kakak. Adik, jangan dipikirkan. Aku tidak memikirkannya. Adik baik hati, kakak menghormatimu. Aku tidak terbiasa minum anggur kota. Aku hanya minum buatanku sendiri. Harapan terbesar kakek adalah keluarga harmonis. Jika kakek tahu kita rukun, mungkin. Dia akan member lokasi makam ayah. Dengan begitu, kamu bisa mewujudkan keinginan ibu, bukan? Ini. Semoga kakak tidak menipuku. Mana mungkin kakak menipumu? Kamu kan adikku. Anggur di kota kalian benar-benar tidak enak. Minum lebih banyak, anggur ini bukan untuk sembarang orang. Di mana Du Jiamin? Setelah minum ini, Du Shao akan segera datang. Baiklah. Adik, kamu baik-baik saja? Aku akan membantumu ke tempat tidur untuk beristirahat. Du Shao, hadiah yang aku berikan, kamu puas? Lumayan, kalau kamu juga tinggal di sini, kita bersama-sama. Aku akan lebih puas. Du Shao, kamu benar-benar playboy, ingat. Di dalam kamar, sudah dipasang kamera, nanti harus direkam semuanya.
Aku ingin Suruosue. Hanker reputasinya. Kamu memang pandai bermain. Du show. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kesenanganmu. Baik. Ternyata kamu belum tidur, aku kaget. Wah, masih pura-pura menolak. Apapun triknya, keluarkan semuanya. Hari ini aku akan memberitahumu, aku sama sekali tidak lemah. Wah, kamu ingin bermain cosplay denganku? Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Tuan muda, pasti Nyonya muda tidak akan melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Tidak tahu malu. Bau alkoholnya sangat kuat. Ini Du Jiamin, kan? Dia dipukul sampai ibunya sendiri tidak mengenalinya. Sangat menyedihkan. Tuan muda, selain Nyonya muda, seumur hidupmu, mungkin belum pernah berhubungan dekat dengan wanita lain seperti ini. Kamu. Hei, Bocah nakal, bagaimana, puas? sangat puas. Katanya dia sebelumnya tinggal di desa. Tidak banyak bersosialisasi, mungkin. Dia gadis yang polos. Sangat polos. Bagus, pastikan memperlakukannya dengan baik. Beberapa hari lagi aku akan kembali. Aku tahu, aku masih ada urusan, aku tutup dulu. Kenapa dia di sini? Tidak. Kenapa aku di sini? Tidak bisa melihat. Berhenti. Selamat pagi. Kamu mau pergi mana? Aku tentu saja pulang ke rumah. Kamu, matamu kenapa? Dipukul perempuan gila. Kalau gitu, kamu harus jauhi perempuan gila ya. Kamu adalah istri muda keluarga Qin, ini adalah rumahmu. Setiap ucapan dan tindakanmu di luar mewakili wajah keluarga Qin, jadi lain kali di luar. Tolong lebih sopan. Oh ya? Katanya kamu kembali kali ini untuk memenuhi wasiat ibumu. Iya, ibuku. Sangat ingin dimakamkan bersama Suruhai. Tapi kakekku tidak mau memberitahuku di mana makamnya. Aku bisa bantu kamu cari makam Suruhai. Benarkah? Kamu benar-benar bisa membantuku mencari? Tentu, tapi syaratnya, kamu harus menyembuhkan penyakitku. Sepakat. Sebentar lagi Gao Hang akan mengantarmu pulang ke keluarga Su untuk mengambil barang, lalu pindah ke sini. Pindah ke sini? Kakek, aku pindah ke sana. Xiao Sue, karena kamu sudah menikah dengan Tuan Qin. Mulai sekarang kalian adalah suami istri. Keluarga Qin sangat ketat setelah pindah. Harus lebih lihai, jangan seperti dulu yang tidak tahu aturan. Aku mengerti, kakek. Aku pergi dulu. Baik. HMPH. Kekek? Dia cuma gadis kampung dari desa. Kenapa bisa menikah masuk keluarga Qin? Gadis liar, tunggu saja. Nyonya muda, silakan masuk.
Naon di mana, Tuan muda kami. Sangat menyukai kebersihan, harap Anda bisa menyesuaikan diri. Wah, pemandangan di sini sangat indah. Mungkin nanti malam bisa melihat Gunung Tianji. Tak kuduga kalian kembali begitu cepat. Aku sudah menyuruh orang untuk mencari makam Suruhai untukmu. Terima kasih. Sekarang, bisakah kamu mengobati penyakitku? Tidak. Apa maksudmu? Aku sudah menyuruh orang mencari makam Suruhai. Kamu masih mau apa lagi? Benar, Nyonya. Makam ayahmu tidak bisa ditemukan dalam 1-2 hari. Tapi penyakit Tuan muda tidak bisa ditunda. Aku juga tidak bilang tidak mau mengobatinya. Lalu kamu mau apa lagi? Penyakitmu ini agak rumit. Aku butuh Butuh apa? mempersiapkan diri. Kamu cari orang, ambil semua barang yang ada di daftar ini. Kalau buru-buru, besok bisa mulai pengobatan. Oh ya, aku tidak makan ketumbar, aku alergi sama ini. Waktu kecil pernah makan sekali, hampir mati. Untung guruku menyelamatkanku tepat waktu. Aku juga tidak makan ketumbar. Kalau gitu aku lega. Ingat, nanti kalau barang-barang sudah terkumpul, suruh orang untuk membangunkanku. Oh ya, aku masih tidur di tempat tidur yang kemarin. Memangnya mau tidur di mana lagi? Tempat tidur itu terlalu empuk, aku tidak terbiasa. Bisa tidak ditambah tikar? Kamu datang dulu minum obatnya. Baik. Aku akan memberimu akupuntur. Kamu semalam tidak tidur nyenyak. Aku masak obat semalaman, mana ada waktu tidur. Kenapa tidak suruh Gaohan yang lakukan? Dia tidak paham, aku tidak tenang. Ini khusus untuk mengobati lemah syahwatmu. Sudah kelihatan kamu tidak istirahat dengan baik. Bagaimana kalau kamu istirahat dulu? Tidur dulu baru aku puntur. Kamu tidak apa-apa? Tuan Qin, aku datang menjengukmu. Gaohang, Maaf Tuan muda, aku tidak bisa menghentikannya. Suruosue, kamu ngapain? Lepaskan Tuan Qin. Nona Su, kamu datang untuk apa? Tuan Qin, aku dengar kamu sakit. Kebetulan aku sedikit paham pengobatan. Jadi aku datang untuk mengobatimu. Kakak, penyakitnya tidak bisa disembuhkan orang biasa, hanya aku yang bisa. Kamu datang sia-sia. Kamu orang kampung yang tidak tahu apa-apa, mana bisa mengobati orang? Tidak usah repot-repot, Nona Su. Penyakitku hanya bisa disembuhkan oleh Asue. Benar kan, istriku? Ya, benar, suamiku. Suruosue, lepaskan Tuan Qin. Kamu pegang-pegang apa? Tidak lihat Tuan Qinmu sudah. Tuan muda, Nyonya, aku usir dia ya? Kenapa kau panggil dia Nyonya Muda? Dia istri Tuan muda aku, masa aku nggak boleh panggil Nyonya muda? Lalu aku harus panggil apa? Jakuma enek dasanorak, film APA. Berdasar apa dia bisa jadi Nyonya Muda keluarga Qin? Aku nggak pantas, berarti kamu yang pantas? Aku putri sulung keluarga Su, statusku mulia. Kamu, cuma anak haram ayahku dari perempuan luar. Tampar, Kamu berani memukulku? terlalu ringan. Siap. Tuan Qin, jangan tertipu olehnya. Dia cuma merayu dengan kata-kata manis. Bohongin kamu, ya kan? Pukul lagi. Sayang, usir dia. Cepetan, aku ngantuk nih. Usir dia dari sini. Su Oshue. Penghinaan hari ini akan kubalas 10 kali lipat di kemudian hari. Nona Su, silakan. Bersiaplah, jam 6 malam. Ikut aku ke sebuah jamuan makan. Jamuan apa? Malam ini keluarga Ye mengadakan acara penting. Kita pergi bersama. Bisa nggak usah pergi? Ye Group adalah mitra penting keluarga Qin. Sebagai Nyonya Muda Qin, di acara seperti ini, sebaiknya kamu hadir. Ya sudah, aku ke kamar dulu. Cepat ganti baju. Bu, lihat bajuku ini bagus nggak? Cantik banget. Kali ini keluarga Yi mengadakan jamuan untuk menyambut Master Internasional.
Tuan Fukyu. Di jamuan ini, kamu harus tunjukkan performa terbaik. Perbanyak koneksi. Ibu tenang aja. Aku tahu harus bagaimana. Terutama Tuan Fukyu itu. Kalau kamu bisa berteman dengannya, akan sangat menguntungkan bagi keluarga Su. Jamuan hari ini, pastinya Esinorak Suroshwa juga akan hadir. Nanti, akan kubuat dia malu. Sudah jam berapa ini? Kenapa belum ganti baju? Aku sudah ganti. Kamu mau pakai ini pergi? Iya, Gadis harus berpakaian cantik, elegan, dan sopan. Kamu pakai baju apa sih? apa salahnya aku pakai baju ini? Untuk pesta malam, gadis harus berpakaian cantik, imut, dan seksi. Aku buru-buru, kamu ganti baju dulu dan temui aku. Ingat, berpakaianlah seperti gadis. Oh, tahu. Seksi. Imut. Saudari, aku punya sepupu jauh. Namanya Suruosue. Anak desa yang liar. Entah pakai cara apa. Bisa memabukkan Tuan Qin. Aku mau kalian membantuku. Bongkar wajah buruknya. Ternyata si rubah, tenang saja Mengki. Nanti kami bantu kamu melawannya. Betul. Nanti kami bantu kamu membongkarnya. Sayang. Sayang. Kamu bilang kenapa dia pakai baju seperti itu? Tuan, gaya berpakaian Nyonya muda kali ini sangat berani. Dandanannya boleh juga. Mengki, ini kan anak desa liar yang kamu bilang itu. Kenapa pakai baju seperti ini? Aku tebak, pasti Tuan Qin tidak mau memberinya uang untuk beli baju. Dia beli sendiri di toko perlengkapan dewasa. Jangan pikir karena kamu cantik bisa naik ke ranjang Tuan Qin. Tidak tahu kalau Tuan Qin hanya main-main saja, nanti. Kamu akan ditendang keluar. Aku pakai baju apa? Urusanku sendiri. Lagi pula, ini suamiku yang suruh aku pakai. Jemput dia untukku. Tuan, di acara ini aku pergi tidak pantas. Aku tidak peduli, kamu jemput dia. Lihatlah, Tuan Qin masih peduli sama kamu. Kamu, sudah lama debuting Tuan Qin. Tidak mungkin, suamiku tidak akan membuangku. Tuan, Nyonya muda dihina, kamu tidak mau turun tangan? Kalau kamu tidak segera ke sana, Nyonya muda bisa marah. Kamu akan celaka. Adik, aku sarankan kamu segera bercerai dengan Tuan Qin. Kalau tidak, nanti diusir dari rumah, kamu benar-benar tidak punya tempat tinggal. Tidur di jalanan. Kenapa? Apakah pelajaran terakhir masih kurang? Sayang. Aku tadi panggil, kenapa kamu tidak peduli? Itu, tadi aku sibuk. Kamu masih menipuku. Aku lihat kamu sengaja mengabaikanku. Kenapa kamu pakai baju seperti ini? Seperti apa? Seperti ini. Bukannya kamu yang bilang, suruh aku pakai yang imut dan seksi? Ayo, kita pulang. Ganti bajumu. Memang sih, baju ini tidak nyaman dipakai. Apalagi stocking ini ketat di pantat. Pelan-pelan. Para tamu undangan, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Kedatangan seniman seni rupa internasional, Tuan Fukyu. Fukyu kembali. Apa kamu? Tuan Ye, senang bertemu denganmu, bisa diundang. Tuan Fukyu, ini kehormatan bagi keluarga Ye, aku baru saja kembali dari keliling dunia. Tuan Ye, Untaku Fu, mengadakan pesta besar-besaran, boros sekali. Nyonya muda, Fukyu ini adalah maestro seni terkenal di dunia. Satu lukisannya di rumah lelang Suez. Minimal dimulai dari 100 juta. Lukisan Fu Lao memang luar biasa. Karyanya sangat langka.
Kalau kamu suka, nanti aku kirim pesan Kiki ke dia. Untuk melukiskanmu satu karung. Nyonya muda, kamu bercanda ya? Asue. Kamu palsu. Bukan Fukiu. Aku tidak salah dengarkan? Dia bilang Tuan Fukiu palsu. Sepupumu benar-benar berani ngomong sembarangan. Nyonya, berani beraninya kamu menghina Tuan Fukiu. Kami tidak akan membiarkanmu. Dia memang palsu. Surosue, ngomong apa sih? Gadis kampung dari desa berani meragukan identitas Fulau. Aku lihat, kamu tidak menghargai para bangsawan yang hadir di sini. Ternyata cuma wanita desa, usir dia. Siapa yang berani menyentuh istriku? Ternyata istri Bos King, keluarga kami Ye. Menggedakin pesta makin malam, antak Tuan Fukiu, Nyonya Chin. Meragukan identitas tamu kehormatanku, tidak pantas kan? Omong-omong, kamu benar-benar kenal Tuan Fu? Tentu saja, dulu di Gunung Suanji. Poster sekolah kami, aku dan dia yang melukisnya bersama. Apa? Poster. Betul. Dia memang bodoh, awalnya bahkan tidak bisa memegang kuas dengan stabil. Dia melukis masih aku yang mengajarinya. Kalau begitu, aku Fukiu. Harus memanggilmu Shifu. Menurutku, dia hanya ingin mencari masalah. Lalu numpang panasnya Pak Fu. So are you Oshue? Lihai sekali kamu menyembunyikannya. Bahkan kamu tidak percaya padaku? Mana mungkin? Tentu saja percaya. Hanya saja, butuh bukti. Bukti. Aku punya. Hei, Asue. Kalau kamu bilang kamu benar-benar Fukiu, mending lukis langsung di sini, biar semua lihat. Nggak tahu diri. Kamu level apa berani tanding gambar sama Pak Fu? Siapa yang nggak tahu, Pak Fu setahun cuma bikin satu lukisan. Kayaknya Nyonya Kin maksudnya pengin. Dapetin lukisan Pak Fu ya. Beberapa bulan ini aku tutup diri, belajar sutra, tidak boleh. Memegang kuas dan melukis. Kenapa? Nggak berani? Anak kecil, aku lihat bakatmu luar biasa, mending. Aku yang terima kamu sebagai murid, hari ini semuanya senang. Gimana? Apa nggak salah dengar? Pak Fu mau terima sepupumu jadi murid. OMI, ini benar-benar kesempatan emas. Kamu bukan Fukiu yang asli. Bahkan yang asli datang pun, harus panggil aku Shifu. Kurang ajar. Anak muda, tidak tahu diri, kepala keluarga Ye, ini yang kamu sediakan untuk pestaku? Dengar penjelasanku, sudahlah, pamit, berhenti, wah. Mau lari kemana? Kamu siapa lagi? Ini baru Bapak Fukiu yang asli. Anda ini Pak Fukiu? Hormat kami, orang ini. Curi nama cari uang, semuanya jangan tertipu. Pak Fu, aku tidak berani lagi, orang-orang. Aku tidak berani. Maafkan aku, Tuan Muda, tampaknya Nyonya Muda. Benar-benar kenal Pak Fu tua ya? Surosue, masih ada berapa banyak rahasiamu? Aku tidak tahu. Guru. Kenapa kamu di sini? Semuanya. Aku perkenalkan, ini adalah guruku yang sangat dihormati. Tuan Muda Suru Oshue. Nyonya Muda benar-benar guru dari Tua Fu? Aku juga baru tahu. Santai saja Ergozi, aku cuma mengajarimu asal-asalan. APA, Tuan Muda, aku tidak salah dengarkan? Nyonya Muda ternyata memanggil Tua Fu dengan sebutan Ergozi. Mengerti. Mengki, bukannya kamu bilang dia cuma gadis desa? Kok bisa jadi guru Tua Fu? Iya, orang seperti ini. Bagaimana kita berani menyinggungnya? Iya, tidak mungkin. Dia cuma gadis liar dari desa. Kenapa semua orang mengelilinginya? Nanti dia balas dendam, keluarga Kessel seperti kita tidak akan sanggup melawannya. Jangan sampai kami ikut terseret. Kami pergi dulu, Palsu, semua ini palsu. So are you Oshue? Kamu menyuruh semua orang memainkan sandiwara ini. Pasti menghabiskan banyak uangnya? Nona, jangan buat keributan di pesta keluarga Ye. Silakan pergi. Kepala keluarga Ye, jangan tertipu oleh wanita ini, dia cuma gadis desa. Gadis liar, mana mungkin kenal. Pelukis internasional Tuan Fukiu? Menurutku, dia pasti menggunakan cara tertentu untuk membuat Tuan Fukiu ikut memainkan sandiwara ini. Menipu semua orang. Kamu siapa? Kenapa menargetkan guruku? Tuan Fukiu,
Aku adalah putri sulung keluarga Su. Wanita ini adalah anak yang dilahirkan ayahku dengan seorang wanita sebelum meninggal. Mengina guruku pantas dipukul. Tidak mungkin. Pantas dipukul. Tuan muda, sekarang tidak perlu kau turun tangan. Suruosue, kamu benar-benar pandai menyembunyikan diri. Kepala keluarga Y. Apakah pesta ini diadakan untukku? Tentu saja, Tuan Fukyu. Kalau begitu, aku punya permintaan kecil, tidak berlebihan kan? Tentu. Mulai sekarang, hentikan semua kerjasama dengan keluarga Su. Semua kerugian akan aku tanggung. Tuan Fukyu, maafkan kami untuk hal sepele ini. Ini bukan apa-apa buat keluarga Y. Baik, lakukan saja seperti itu. Selain itu, ceritakan pada keluarga Su apa yang kulakukan hari ini. Tentang orang yang kupukul tadi, secara detail. Aku ingin lihat bagaimana keluarga Su memperlakukan guruku. Oh, aku akan suruh orang segera bawa perempuan ini. Bawa pergi. Hei, bawa dia pergi. Dengan hak apa kalian perlakukan aku seperti ini? Dengan hak apa kalian pukul aku? Dia imut banget. Tuan, IQ kamu tinggi, tapi kenapa dalam hal perasaan? Kok jadi minus gitu? Suruosue ini. Masih ada berapa banyak identitasmu yang belum kuketahui? Identitas? Cuma satu kok. Apa? Istri kamu. Maksudku, masih ada berapa banyak rahasiamu yang belum kuketahui? Rahasia? Aku suka minum, suka makan daging. Oh iya, aku juga alergi daun ketumbar. Hal ini kan sudah lama kamu tahu. Sudahlah, sudahlah. Tuan, makam Suruhai sudah ditemukan. Katakan di mana? Apakah perlu diberitahu juga pada Nyonya muda? Tentu saja harus diberitahu. Ini kan wasiat terakhir ibunya. Biar dia tahu lebih cepat. Dia juga bisa lebih tenang. Ah, baiklah, akan kusampaikan sendiri. Apa sih? Bisa tidur nggak nih? Hei, aku sudah temukan makam Suruhai. Beneran? Yakin 100%. Terima kasih. Sama-sama. Lagi pula, ini kan yang sudah kujanjikan. Apalagi, kamu juga kan membantuku berobat. Cantik nian gadis ini. Sendai Ryan, temani kakak minum dong. Wing Chun. Wah, jagoan rupanya. Ayo, pukul aku. Coba hajar kakak. Pakai tinjumu yang imut, gebuk dada kakak. Ayo, tunjukkan pada kami jurus, pukulan pembuat penjahat semangat. Aku peringatkan kalian. Kalau masih mendekat, sungguh ku beraksi. Ayo sayang. Berhenti. Sayang, kok kamu bisa datang? Tentu saja untuk melindungimu. Datang lagi yang tidak takut mati. Mau jadi pahlawan menyelamatkan wanita ya? Suami, kamu mundur, aku bisa atasi ini. Kamu sendirian bagaimana bisa melawan mereka berdua? Suami, sebenarnya aku tidak begitu lemah. Udah cukup belum? Mau mati aja masih pamer mesra. Kamu benar-benar tidak menganggap kami berdua yang jomblo ini. Serang dia. Kamu benar-benar pernah latihan? Aku sudah bilang dari dulu, kamu tidak percaya. Kalau berani tunggu di sini, ayo kita cari bala bantuan. Bos kita adalah Devil Muscles Man yang tak terkalahkan di seluruh dunia. Kalian pasti mati. Kalian berdua cepat pergi dari sini, jangan ganggu aku mengobati suamiku. Kamu tunggu saja. Baru sekarang aku tahu. Siapa yang memukul Du Jiamin dulu? Siapa? Ya kamu. Aku ingat, aku tidak memukulnya. Jangan banyak gerak. Aku sedang mengatur pernapasanmu. Cepat, kamu cari Gaohang. Suruh dia bawa orang ke sini. Dua preman tadi sudah bilang, mereka pasti akan balas dendam. Takut apa? Berapapun yang datang, aku hadapi. Tenang, aku yang akan melindungimu.
Aku ini laki-laki, mana mungkin dilindungi olehmu. Sudah begini masih mau sok kuat. Tidak usah pedulikan, nanti kamu pergi dulu, aku yang tahan mereka sendirian. Pergi ya bersama-sama. Kamu tidak dengar? Dia itu Devil Muscleman, petinju profesional. Di dunia tinju tidak ada yang bisa mengalahkannya. Apaan sih? Tidak pernah dengar. Baiklah, aku ingin tahu, wanita seperti apa ini. Bahkan aku, Chen Yushuan, tidak dianggap. Ah wei. Shifu. Kenapa kamu? Shifu. Dia memanggilmu apa? Dia adalah muridku. Ah wei. Suruo Sue, berapa banyak lagi kejutan yang kamu miliki? Ah wei, benar-benar kamu. Shifu. Ah wei, kenapa kamu di sini? Aku. Kalian berdua brengsek, berani ganggu Shifuku. Berbalik. Shifu, maaf, ini salahku tidak mendidik mereka dengan baik. Sudah, tidak apa-apa. Buat, kamu katakan ulang. Siap, Shifu. Shifu, siapa dia? Oh iya, lupa perkenalan. Dia, ini nyonya gurumu. Bukan, maksudnya suami gurumu. Iya, aku istrinya. Dia suamiku. Aku gurumu, jadi dia suami gurumu. Guru, kapan kamu nikah? Kok aku nggak tahu? Yang ini, ceritanya panjang. Kamu kebetulan datang, bantu kami pulang. Guru nikah, tapi bukan denganku. Aduh sialnya nasibku. Ngomong apa sih? Ayo bantu kami. Oh. Tunggu dulu. Kami ada mobil sendiri, nggak usah antar. Ayo, ikut aku pulang. Guru hebat banget, tapi nikah sama orang lemah. Nggak boleh, aku harus merebut guruku. Sudahlah, lain kali jangan gerusa-gerusu. Lihat fisikmu. Jangan sampai berkelahi. Kenapa aku berkelahi? Ya karena kamu. Aku kenapa? Aku hebat kok. Sebentar, papaku besok datang. Katanya mau ketemu kamu. Terus sekalian ke keluarga Su. Bicarain soal pernikahan sama kakekmu. Nikah? Iya, kita kan udah lama nikah. Bukannya udah harusnya nikahan dari dulu? Baiklah. Kamu kenapa? Kok jadi gugup? Si monster berotot itu. Beneran muridmu? Dia? Cuma satu muridku. Murid? Dia lebih tua? Kamu ngajarin apa? Senam, buat sehat. Nanti kalau kamu udah sembuh, aku ajarin juga. Ilmu bela dirimu hebat. Siapa yang ngajar? Guruku. Gurumu siapa? Li Fugui. Li Fugui itu siapa? Guruku. Kalau pengobatanmu, siapa yang ngajar? Guruku. Jangan-jangan gurumu Li Fugui lagi? Iya, Terus, lukisan Fukiu, kamu yang ajarin? Guru lukismu, jangan-jangan juga Li Fugui? iya. Kok kamu tahu? Si Li Fugui ini siapa sih? Kok dia bisa segala hal? Dengar, Li Fugui ini bisa banyak hal, loh. Seperti potong kuku kaki, kebiri babi, potong rambut. Bahkan bisa nyetel ekskavator, dia memang hebat. Ayah, Kamu pasti menantuku, Xiao Sue. Cantik sekali, nah. Kali ini kamu benar-benar dapat rezeki nomplok. Paman bercanda, sebenarnya aku tidak secantik itu. Aduh. Kalian berdua sudah nikah, masih panggil paman? Aduh, lihat aku ini. Belum kasih uang ganti panggilan ke Xiao Sue. Di kartu ini ada 100 juta. Ini untukmu, uang ganti panggilan. Mulai sekarang panggil aku ayah. Terima kasih, ayah. Iya. ayah, ayo kita masuk dulu. Baik. Aku akan jadi miliarder. Aku akan punya uang yang tak habis-habis. Banyak sekali. Terima kasih, Shifu, sudah mengizinkanku turun gunung. Terima kasih, ayah, untuk uangnya. Terima kasih.
Kamu mau apa? Jangan-jangan kamu mau merebut kartuku? Aku peringatkan, kalau kamu berani mendekat lagi, aku akan laporkan ke polisi. Sudah, siapa yang mau merebut kartumu? Cepat tidur. Lihat jam berapa sekarang. Jangan dorong, aku bisa jalan sendiri. Bukannya kemarin malam aku suruh kamu tidur di kamar Xiao Sue? Kamu masih di sini ngapain? Kalau aku bilang, dia yang memukuliku. Dan mengusirku. Gimana? Benar-benar bikin kesal. Ayah, kenapa kalian buru-buru sekali? Memaksa kami cepat punya anak? Sebenarnya kenapa? Ini semua karena kamu. Karena aku? Karena sudah menikah. Aku harus memberitahumu fakta ini. Apa? Penyakitmu ini keturunan keluarga kita. Keturunan? Jadi kamu harus manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk cepat punya anak. Tapi apa hubungannya dengan pengobatan? Kamu sekarang juga sudah 28 tahun. Meskipun Xiao Sue sudah berhasil mengendalikan penyakitmu. Tapi kamu harus merencanakan kehamilanmu dengan baik. Sebelum USIA 36 tahun. Baru penyakitmu bisa disembuhkan total. Lalu kenapa tidak bisa disembuhkan total sekarang? Kalau disembuhkan total sekarang, kamu jadi mandul. Apa kamu mau keluarga Qin punah? Siap-siap. Kita masih harus pergi ke keluarga Su. Nyonya, Nona, siang bolong teriak-teriak apa? Nyonya, kepala keluarga Qin datang sendiri untuk berkunjung. Kamu yakin? Mereka sudah hampir sampai? Ibu, menurutmu untuk apa mereka datang sekarang? Sebelum berkunjung, mengirim orang untuk memberitahu dulu, sangat sopan. Pasti ada kabar baik. Lajapila. Kali ini kepala keluarga Qin datang sendiri. Mungkin ini tentang perjodohan antara keluarga Qin dan Su. Ibu, menurutmu jangan-jangan kepala keluarga Qin Dan mau membatalkan pertunangan? Bisa saja, kan? Lagi pula, Su Ruoshwe kuma anak liar. Aturan keluarga Qin sangat ketat. Mungkin Su Ruosue tidak sengaja membuat kepala keluarga Qin marah sampai mau mengusirnya. Ibyo, kalau begitu, aku kan jadi punya kesempatan menikah ke keluarga Qin? Bagus, Mengki. Bisakah kamu manfaatkan kesempatan ini? Semuanya tergantung padamu. Kepala keluarga Qin, maaf tidak menyambut kedatangan Anda. Ibu Su terlalu sungkan. Hanya saja saya datang tanpa diundang, jangan marah ya. Kepala keluarga Qin terlalu hormat. Hari ini kepala keluarga dan Tuan Muda Qin datang. Ada keperluan penting apa? Kok tidak kelihatan Bapak Su? Paman Qin, begini, Bapak beberapa waktu lalu pergi traveling. Keluarga sudah serahkan pada kami. Ada keperluan apa? Tanya ibu saya saja. Iya, bilang pada saya juga bisa. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu tolong beri saya nomor telepon kakek saya. Saya mau telepon menyapanya. Kakek tidak mau diganggu, jadi bahkan kami juga tidak punya kontak kakek. Benarkah? Tentu saja. Kakekmu sudah bekerja keras seumur hidup. Pergi traveling sebentar tidak boleh? Bapak Su benar-benar bisa melepas keluarga Su. Lagi pula, ini semua adalah hasil jerih payah seumur hidupnya. Kakek tentu saja bisa tenang meninggalkan keluarga Su bersama aku dan ibuku. Kami akan mengelola semuanya dengan baik untuknya. Kalau begitu, mari kita bicara tentang hal yang penting. Percayalah padaku, biar aku yang urus. Aku datang hari ini untuk membahas tentang pernikahan Yizhou dan Xiao Sue. Menurutku, hari Selasa depan adalah hari yang baik. Aku pikir pernikahan mereka bisa dijadwalkan hari Selasa depan. APA? Paman Qin, jangan tertipu oleh wanita ini. Dia tidak pantas untuk Qin Shao, apalagi masuk ke keluarga Qin. Benar, keluarga mertua. Dia cuma gadis desa yang liar. Kurang didikan, tidak seperti Mengki kami yang sejak kecil sudah menerima pendidikan yang baik, berpengetahuan luas dan sopan. Dan baru-baru ini dia menjadi dokter magang di rumah sakit Shengxi. Dalam setengah tahun lagi akan diangkat sebagai pegawai tetap. Konon, Qin Shao sering sakit-sakitan. Mengki kami bisa membantunya. Jadi menurutku, Mengki kami lebih cocok untuk Qin Shao. Kalau begitu, Naonya Su tidak mengakui Xiao Sue sebagai putri keluarga Su? Su Ruosue adalah anak dari ayahku.
Dengan wanita lain. Keluarga Su tidak akan mengizinkan orang yang asal-usulnya tidak jelas dicatat dalam silsilah keluarga Su. Dia cuma gadis desa yang liar. Keluarga Su tidak pernah mengakuinya. Dia tidak pantas. Baik. Kepala keluarga Qin, apakah Anda setuju Qin Shao bercerai dengan gadis itu? Sudah kubilang gadis liar itu tidak pantas untuk Qin Shao. Sebelumnya ada banyak rumor, aku tidak percaya. Tapi hari ini, aku melihat wajah asli kalian berdua. Ternyata lebih kejam dan jahat dari rumor yang beredar. Selama ini ada rumor. Xiao Sui, sejak masuk keluarga Su, kalian berdua selalu menyasarinya. Aku tidak percaya. Keluarga Su yang besar ini tidak mungkin tidak bisa menerima Xiao Shui sendirian. Hari ini akhirnya aku tahu, kalian berdua begitu kejamnya. Kalian menghina seorang gadis muda dengan kata-kata kasar. Kepala keluarga Qin, bukan seperti itu. NAK, kamu sudah menderita. Kalau keluarga Su tidak bisa menerimamu, jangan kembali lagi. Keluarga Qin akan selalu menjadi rumahmu. Kepala keluarga Qin, apa maksudmu? Terima kasih, ayah. Ayo kita pergi. Kalau begitu, pikirkan lagi tentang Dengki kita. Gao Hang. Ya. Segera hentikan semua kerjasama dengan keluarga Su. Baik, Tuan Muda. Ayo kita pergi. Hem. Ebyo. Ayah bilang, mulai sekarang kita semua harus tinggal bersama. Oh, Kalau begitu, Abang taruh di mana? terserah kamu. Mau taruh di mana saja boleh. Oh, Sering lihat orang sembahyang ke Dewi Kuan Im atau Dewa Kekayaan, tapi sembahyang ke Ultraman. Baru pertama kali lihat. nak, kamu percaya pada cahaya? Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Dasar kekanak-kanakan. Kamu mau tidur di sisi mana? Sana saja. Kamu mau apa? Kita suami istri, melakukan hal-hal yang dilakukan suami istri. Ada apa? Kalau begitu, bagaimana caranya? Berbaring. Tidak bisa. Aku gugup. Santai saja. Turunkan tanganmu. Tidak bisa. Kamu mandi dulu. Aku sudah mandi tadi. Kalau begitu, mandi lagi. Aku gugup. Aku harus minum lagi sedikit. Baiklah, baiklah. Aku akan mandi lagi. Tapi kamu tidak boleh minum terlalu banyak. Dewi Kuan Im, lindungilah. Suruo Sue, kamu pasti bisa. Tidak mungkin. Inikah yang disebut kungfu mabuk, Suruo Sue? Dia minum berapa banyak sih? Sepertinya rencana punya anak. Harus ditunda lagi. Yah, ini bukan salahku, loh. Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu, jangan mendekat. Tuan, tangga malam tidak tidur. Menggiping APA? Tidak ada APA. Tuan, aku mau tidur dulu. Semangat. Xiao Sui, ayo, duduk-duduk. Hijau duduklah. Baik, ya. Suara kalian malam hari bisa tidak dikurangi? Tadi malam aku tidak bisa tidur nyenyak. Hijau NK, kamu mau APA? Dia sampai main kungfu mabuk di kamar,
Mana mungkin tidak berisik? Kamu lihat, baru semalam saja sudah tidak tahan. Istirahatlah. Aku. Kamu sebenarnya tidak enak badan di mana? Sekarang, seluruh tubuhku tidak enak. Sudah, hadak APA. Kalian makan pelan-pelan, aku pergi kerja dulu. Xiao Shua, jangan pedulikan dia. Malam ini, aku akan memanggil Gao Hang. Rebus ayam betina tua untukmu. Tidak usah, ayah. Aku di sini makan dengan baik. Bagaimana bisa? Tadi malam, Yizhou pasti banyak mengganggumu. Ada, Kesehatan itu penting, harus hati-hati dengan tubuhmu, tahu batas. Jangan berlebihan, mengerti? ayah, kamu bicara apa? Aku sama sekali tidak mengerti. Hal-hal ini, kamu dan Yizhou, hati-hati saja. Oh, Aku harus pulang hari ini. Aku masih ada urusan. Kesehatan Yizhou ini, aku serahkan padamu. ayah, kamu pergi hari ini? Iya, aku masih banyak urusan. Aku harus pergi hari ini. Baiklah, ingat untuk sering kembali mengunjungi kami. Tentu saja aku akan kembali. Kamu dan Yizhou cepatlah, biar aku punya cucu. Ah, Ada kabar dari kakek Su? Sejak kakek Su meninggalkan perusahaan Su, dia kembali ke keluarga Su, sejak itu tidak ada kabar. Artinya, kakek Su mungkin masih di keluarga Su. Tapi orangnya mungkin sudah. Hampir pasti. Yomei dan anaknya benar-benar tega. Seorang yang tidak berdaya. Kakek itu pun ingin dibunuh. Apakah dia tidak punya rasa takut sama sekali? Kalau begitu, apakah hal ini harus diberitahu kepada Nyonya Muda? Jangan beritahu dia dulu. Kalau tidak, dengan karakternya. Aku khawatir dia akan melakukan hal yang nekat. Kamu terus selidiki diam-diam. Yomei dan anaknya, kumpulkan bukti mereka. Lagi pula, ini masih dugaan kita saja. Baik, Tuan Muda. Oh ya, dia hari ini pergi kemana? Dia pergi dengan muridnya. Apa? Shifu, kenapa kamu bisa menikah dengan orang lain? kenapa aku tidak boleh menikah? Aku selalu mengira kamu adalah Xiaolongnu, dan aku adalah Yang Kuo. Tiba-tiba muncul orang lain. Apa-apaan ini? Aku hanya Shifumu. Guru, mulai hari ini, aku akan mengejarmu kembali. Aku dan dia sudah menikah secara hukum. Lagi pula, dia sekarang tidak bisa lepas dariku. Tidak bisa lepas darimu? Apa maksudmu? Jangan banyak tanya, ini pantaskah kamu tanya? Guru, aku mau tanya sesuatu, jawablah dengan jujur. Katakan, Apa kamu benar-benar menyukainya? sepertinya suka. Bagaimana bisa kamu menyukainya? Lebih tua dariku, tidak lebih ganteng. Apa yang kamu lihat darinya? Aku pikir dia baik, ganteng dan kaya. Orang tuanya juga baik padaku. Guru, kenapa kamu begitu materialistis? Kamu kan pendekar ahli pengobatan terhormat. Bukankah seharusnya menganggap uang seperti sampah? Tapi dengan uang, baru bisa melakukan hal yang diinginkan. Guru, ternyata kamu orang seperti ini. Kalau kamu begitu suka uang, asalkan terima nilaiku. Berapapun akan kuberikan. Aku tidak mau uangmu. Kenapa? Karena sekarang aku tidak kekurangan uang. Bisa jadi lebih kaya darimu. Berapa banyak uangmu? Lebih kaya dariku? Aku sudah hitung kira-kira. Sekarang aku punya sekitar 1 miliar. Sudah kuduga, cuma 1 miliar. Apa katamu? 1 miliar? Tuan Muda, sudah ketemu. Katakan. Chen Yushuan, julukannya si otot iblis. Usia 25 tahun, direktur rumah sakit Shengxi, anak Chen Jimin. Perusahaan keluarganya mencakup rumah sakit, kesehatan, alat medis, dan obat-obatan. Chen Yushuan ini, dia juga lulusan medis berbakat, mahir dalam sastra dan bela diri. Mirip sekali dengan Huang Feihong. Dengar-dengar, selain lebih muda dariku, tidak ada keunggulan lain. Tapi dia tahu cara membuat perempuan senang. Apa maksudmu? Apa yang mereka lakukan 2 hari ini? Jalan-jalan, makan mainan, bersenang-senang. Membuang waktu, hanyut dalam kesenangan. Tuan Muda, kamu juga harus mempertimbangkan perasaan Nyonya Muda. Dia kenapa? Nyonya Muda juga baru berusia awal 20-an. Gadis kecil, di usianya seperti ini. Masa suka main, kamu nggak bisa paksa dia ikut kemauanmu. Jangan nafikan perasaannya, dia juga punya pemikiran sendiri. Dia juga punya kebahagiaannya sendiri. Maksudmu, dia nggak bahagia bersamaku? Bukan, Nyonya Muda juga punya hidupnya sendiri. Dia butuh kejutan. Butuh romantis, tapi sejak menikah denganmu,
Pernahkah kamu siapkan itu untuknya? Gimana caranya bikin kejutan romantis? Misalnya, siapkan bunga, tas, atau perhiasan, gitu-gitu. Oke, kamu yang urus. Tuan muda, kamu masih belum paham maksudku. Kamu yang urus atau aku yang urus, beda dong. Berhenti. Jam segini baru pulang? Oh, aku tadi main sama Awe terlalu asyik. Jadi lupa waktu. Oh iya, kamu sudah minum obat hari ini? Belum. Kondisimu sudah stabil, harus minum obat teratur. Nggak ada masalah. Tunggu sebentar, aku ambilkan obatmu. Ada apa lagi? Maaf ya, aku nggak sengaja. Cuma aku selalu merasa ada yang kurang. Aku juga nggak mau begini, tapi ayah pengen kita cepat punya. Punya apa? Punya anak. Kok gelap banget sih? Kinyo. Wah, cantik banget. Ini buat aku. Ayo duduk. Kinyo, aku. Kok rasanya kamu aneh ya? Justru kamu yang harus manis. Masih ada kejutan loh. Cantik banget. Suka? Makasih ya. Ini bisa diuangkan nggak? Hah? Itu nggak penting. Sebenarnya, aku udah lama pengen bilang sesuatu. Aku juga ada sesuatu pengen bilang, dan aku juga siapin kejutan buat kamu. Benar-benar kejutan? Masuklah. Tunjukkan bakatmu. Hello, boss. Aku dari Zhejiang. Aku dari Heilongjiang. Tunggu, apa maksudnya ini? Bukankah orang tuamu selalu bilang ingin kamu punya anak? Kebetulan, mereka semua ingin memberimu anak. Bagaimana kalau kamu pilih yang kamu suka? Suruoswe. Kenapa? Kamu tidak suka semuanya? Kamu memang susah disenangkan. Tapi nanti akan ada beberapa lagi yang datang. Aku yakin di antara mereka, pasti ada yang kamu suka. Keluarlah semua. Keluar. Suruoswe. Apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku? Kamu mau orang lain memberimu anak, tapi tidak mau bersamaku. Kalau kamu tidak mau, kenapa dulu mau menikah denganku? Jangan membentak guruku. Ini ideku, tidak ada hubungannya dengannya. Kamu benar-benar tidak bisa dihilangkan. Aku dan guruku adalah pasangan yang ditakdirkan. Kamu tidak pantas untuk guruku. Aku beritahu kamu. Sekarang aku adalah suaminya yang sah. Kamu adalah anak keluarga terhormat. Tapi setiap hari mengganggu wanita yang sudah menikah. Tidak pantas. Anak Chen Jimin yang terhormat, ternyata seperti ini. Orang yang hina dan tidak tahu malu. Benar-benar membuatku terkejut. Kamu bilang kamu suaminya, aku tanya kamu. Sehokek kamu APA yang Jisaka? Apa yang dia inginkan? Makanan APA yang Jisaka? Hewan apa yang dia suka? Pakaian seperti APA yang Jisaka? Kamu bahkan tidak tahu. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Berani-beraninya mengaku sebagai suaminya. Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Pernahkah kamu berpikir untuk benar-benar mengenalnya? Suruoswe. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Apa perasaanmu terhadapku? Aku tidak tahu. Bagaimana dengannya? Aku senang bersamanya. Aku mengerti. Apa maksudmu? Kita bercerai saja. Tuan Qin, minum sendirian? Pergi. Jangan ganggu aku minum. Tuan Qin, ayo temani aku minum. Minum satu gelas lalu aku pergi.
Ha. Adik Menci, kamu sedang APA ini? Tuan Diu, kenapa kamu di sini? Kebetulan sekali. Iya, kebetulan. Bagaimana kalau kita ke kamar untuk ngobrol? Baiklah Tuan Du, aku temani kamu minum 2 gelas. Ok. Di sini. Sayang, bangun. Xiao Sui. Tuan muda. Kamu datang. Tuan muda, kenapa denganmu? Sejak pagi masuk kantor, kamu terus melamun. Ada masalah APA? Tidak, tidak ada. Oh iya? Ada kabar tentang kakek Su? Belum ada kabar, tapi dari bukti yang ada, kakek Su masih di dalam keluarga Su. Kirim bukti bahwa kakek Su tidak keluar rumah. Ke Su Mengki. Dan peringatkan dia untuk tidak sembarangan bicara. Tapi, Tuan muda, bukankah ini malah membuat mereka curiga? Lakukan seperti yang kukatakan. Selain itu, ambil rekaman. Kamar 888 di Hotel Crown tadi malam untukku. Aku ingin tahu pasti. Siapa yang tadi malam? Tuan muda, kamu ini. Salah. Baik. Bu, tadi malam aku tidur bersama Tuan Qin. APA? Kamu tidur bersama Tuan Qin? Ayah. Tapi ada kejadian tak terduga. Kami tidak melakukan apa-apa. Sudah tidur bersama, meski tidak terjadi apa-apa. Anggap saja semuanya terjadi. Bu, bisakah seperti ini? Kenapa tidak? Asalkan kita punya bukti kuat bahwa kamu dan Tuan Qin benar-benar berhubungan. Maka keluarga Qin tidak bisa berkutik, dia harus bertanggung jawab. Bu, sepertinya urusan kakek ketahuan. Apa katamu? Sayang, kamu sudah pulang. Berpulang. Kamu duduk dulu sebentar. Aku akan ambilkan obat untukmu. Terima kasih. Ayo, minum obatnya. Terima kasih ya. Sama-sama, Kemarin aku. suamiku. Sudah tahu semuanya. Ah, kamu sudah tahu? Sebelumnya, Shifu menyuruhku datang ke dunia fana. Awalnya aku tidak mengerti apa maksudnya. Tapi sekarang aku mengerti. Aku suka kamu. Iya, masa kamu tidak suka aku? Aku juga suka kamu. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita sekarang adalah membuktikan bahwa kamu memang berhubungan dengan Tuan Qin dan kamu harus hamil. Hamil? Iya, begitu meskipun ketahuan. Kita membunuh orang, tapi di dalam perut ada anak Tuan Qin. Dengan begitu, dia pasti akan berusaha menyelamatkan kita. Selain itu, rekaman CCTV hotel tidak boleh ada, Bu. Rekaman CCTV hotel, aku bisa minta bantuan Tuan Du, tapi aku sama sekali tidak berhubungan dengan Tuan Qin. Bagaimana mungkin hamil? Minta bantuan Tuan Diu lagi. Kamu sudah bekerja keras. Oh ya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Tentang kakekmu. Kakek, kamu punya kabarnya? Belum, tapi aku sudah tahu dia tidak keluar negeri. Terakhir kali muncul, dia kembali ke keluarga Su. Maksudmu? Yao Mei dan ibunya berbohong? Kakekmu mungkin mengalami nasib buruk. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Serahkan padaku, jika benar dia yang membahayakan kakek. Aku akan beri mereka hukuman yang setimpal. Sejak aku turun gunung dan datang ke keluarga Su,
Hanya dari kakek aku merasakan sedikit kehangatan keluarga. Meskipun mungkin kakek memanfaatkanku untuk menikahi keluarga Du. Tapi dia tetap kakekku. Tenang. Aku akan beri keadilan untuk kakek. Terima kasih. Kita kan suami istri. Jangan terlalu resmi. Aduh. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Mengganggu kalian berdua. Ayah, kamu sudah pulang? Kami tidak. Ayah, kenapa kamu datang? Silakan lanjutkan. Lanjut saja. Bu, aku hamil. Benar, aku sudah punya laporan tes kehamilan. Sudah dipastikan. Bagus. Sekarang keluarga Qin kan mau mengadakan pernikahan. Untuk Qin Shao dan si gadis liar itu, kita akan datang sehari sebelumnya. Dengan membawa laporan tes kehamilan dan rekaman CCTV ini. Lalu menunjukkannya pada keluarga Qin. Lihat nanti bagaimana reaksi mereka. Tapi Bu, apa ini tidak akan ketahuan? Rekaman CCTV malam itu. Sudah kau urus? Ibu, sudah, hanya menyisakan. Video aku keluar dari kamarnya. Lalu selanjutnya, tinggal menyingkirkan si gadis liar itu. Halo, siapa ini? Adik, ini kakakmu Mengki. Ada perlu apa dengan kakak? Adik, sudah lama kita tidak ngobrol. Bisa kita bicara? Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Kau yakin tidak mau bicara? Ini tentang suamimu, Qin Yizhou. Baik, tunggu aku. Katakan, apa tentang Qin Yizhou? Adik, jangan buru-buru. Lihat ini dulu. Adik, lihat. Sepertinya kau baru tahu kalau suamimu punya wanita lain di luar. Pukul 6.50, aku ingat waktu aku pergi. Sekitar jam 6.40. Dan dia keluar dari kamar jam 6.50. Mau adu domba ya? Aku ingin lihat apa rencanamu. Ini kan cuma suamiku main dengan wanita di luar. Apa istimewanya? Apa maksudmu? Justru aku yang ingin tanya, apa maksud kalian? Jangan-jangan kalian mau pakai video ini untuk memeras keluarga Qin? Atau mungkin wanita tak tahu malu? Dalam video ini mau naik kelas. Jadi nyonya muda keluarga Qin? Kau, Suruoksue. Jujur saja, Qin Shao memang berhubungan dengan Mengki kami. Dan dia sekarang hamil. Kalau ini sampai tersebar, keluarga Qin tidak akan punya muka lagi di Shanghai. Jadi, kalau kau bijak, ajukan cerai sendiri. Kalau tidak, yang malu bukan kuma kau. Tapi juga seluruh keluarga Qin. Adik, mau tidak mau kau harus terima. Karena ini benar-benar terjadi. Aku memang tidur dengan Qin Shao. Dan dia juga hamil anaknya. Suruosue, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan anakku. Benar-benar hamil? Tunggu dulu. Benar, kamu memang hamil. Suruosue, kali ini kamu harus menyerah. Anak kami, Mengki, hamil anak Qin Shao. Kamu bisa memilih untuk bercerai dengan sukarela dan biarkan Mengki menikah dengan keluarga Qin. Atau, kami dan ibuku akan membuat keributan di keluarga Qin dan membuat mereka mengusirmu keluar. Hailalah. Kamu yakin? Anak dalam perut ini, apakah milik Hideo? Apa maksudmu? Anak dalam perut Mengki ini. Bagaimana mungkin bukan anak Qin Shao? Jika ingin orang tidak tahu, jangan lakukan. Ibu, gadis bodoh ini. Jangan-jangan dia benar-benar menemukan sesuatu? Apa yang dia lihat? Kepala keluarga Qin, bukankah sedang mempersiapkan pernikahan untuk Qin Shao dan wanita itu? Kita langsung temui dia saja. Murid, tolong lakukan sesuatu untukku. Baik, apa itu? Kamu kenal dengan Hotel Mahkota? Punya kenalan? Cari yang levelnya tinggi.
Cari aku saja, itu milik keluargaku. Milik keluargamu? Ayah, Keluargamu ternyata sangat kaya. tentu, meski tidak sebanding dengan keluarga Qin. Tapi di daerah Jianghai ini, juga bisa masuk dalam jajaran keluarga kelas 1. Jadi, guru, pertimbangkanlah aku. Aku benar-benar sangat kaya. Itu uang orang tuamu, bukan uangmu. Nanti setelah aku mewarisi bisnis keluarga, semuanya milikku. Kalau hotel mahkota milik keluargamu, itu mudah. Guru, mau melakukan apa? Belum bilang. Bantu aku cek rekaman kamera di luar kamar nomor 888. Tanggal 24 sampai 25. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu hanya perlu satu telepon dariku. Ambil rekaman kamera di luar kamar 888. Tanggal 24-25, kirimkan salinannya padaku. Tuan muda, kebetulan sedang perbaikan hari itu. Send you a data kamera Hailong. APA. Tuan muda. Aku ingat, data masih ada di cloud. Segera susun rekaman kamera hari itu, dan kirim padaku. Jika ada masalah lagi, kamu tahu akibatnya. Ya, Tuan muda. Dan juga, beritahu aku. Seluruh cerita ini, buat laporan dan serahkan padaku. Pak, sudah selesai. Bagaimana kamu tahu ada cadangannya? Ini kan bisnis keluarga sendiri. Mana mungkin melakukan kesalahan konyol seperti ini. Jadi aku yakin, pasti ada yang menghapus datanya. Baiklah, terima kasih untuk kali ini. Ah, hal kecil. Ngomong-ngomong, kamu belum bilang mau cek CCTV untuk apa? Guruku difitnah, aku tahu dia tidak bersalah. Jadi aku ingin bantu cari bukti. APA, gurumu? Iya, suamiku Kinyo. Bukankah dia gurumu? Hah? Ayah. Ayah pulang awal hari ini? Aku tanya, apakah kau pernah berbuat tidak baik kepada Xiao Sue? Bercanda, ayah. Mana mungkin aku melakukan hal yang menyakiti Xiao Sui? Kalau kau tidak mengkhianati Xiao Sue, lalu ini apa? Coba lihat. Laporan tes kehamilan. R. Sumengki, 4 minggu. Ayah, ini Sekarang aku tanya, apa hubunganmu dengan ini? tidak mungkin, bukan dia. Aku ingat jelas bukan dia. Ini memang ada hubungannya denganku. Aku sedang menyelidikinya. Karena kau mengaku terlibat. Bagaimana bisa kau memperlakukan Xiao Sue seperti ini? Sujit. Ayah, ini memang ada hubungannya denganku. Karena aku sedang menyelidiki. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman? CCTV sudah jelas merekam. Kalian keluar dari kamar hotel berurutan. Ditambah masa kehamilannya cocok. Masih bilang kesalahpahaman? Ayah, kalian ngapain? Sayang, kenapa masih berlutut? Apa yang terjadi? Xiao Sue, keluarga Qin sudah merugikanmu. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Bocah bebal ini sudah gila. Gila? Dia mabuk dan bermalam dengan wanita lain. Kapan? Sebulan lalu. Aku tahu soal ini. Bagaimana kamu tahu? Apa Yomei dan putrinya menemuimu? Mereka memang menemuiku hari Jumat. Dia bilang apa padamu? Cuma bilang, suruh aku cerai sama suamiku. Kamu setuju? Tentu nggak. Dia nggak bilang kalau Sumengki hamil? Anak hijau? Udah, Kamu nggak marah? marah? Kenapa aku harus marah? Iyo selingkuh sama cewek lain. Bahkan bikin dia hamil, kamu sama sekali nggak marah? Nggak marah. Xiao Sue, jangan-jangan kamu terlalu tertekan sampai jadi bodoh? Mereka berdua nggak pernah beneran selingkuh. Lagi pula, bayi yang ada di perut Sumengki bukan anak suamiku. Pasti aku nggak marah lah. Kamu tahu gimana? Beneran? Aku bahkan udah periksa di nadi Sumengki. Aku ini dokter ahli, nggak mungkin salah. Dan, aku juga lihat rekaman CCTV, aku lihat Sumengki. Dari masuk sampai keluar cuma 1 menit. 1 menit bisa ngapain? Kamu bisa akses CCTV hotel? Pastilah. Setelah Sumengki berdua ngobrol sama aku sama Awei. Ambil rekaman CCTV hotel, jadi aku tahu kejadian sebenarnya. Tapi, waktu aku suruh Gauhang ambil rekaman, katanya semua rekaman hotel udah dihapus. Itu ada orang yang sengaja suruh staf hotel hapus. Tapi ada backup di cloud. Waduh. Terus kamu lihat siapa yang masuk kamar sebelumnya? Siapa yang masuk kamar sebelumnya? Aku nggak tahu. Apa kamu? Waduh. Aduh, dasar. Cepetan kejar.
Jangan pura-pura tidur. Aku tahu kamu pura-pura tidur. Kalau masih pura-pura tidur, aku bakal. Kamu mau ngapain? Udahan deh, aku tahu itu kamu waktu malam itu. Aduh, sakit banget. Kamu kenapa? Sakit banget. Nggak apa-apa. Aduh, sakit banget. Coba periksa lagi, kayaknya nggak normal. Sebenarnya aku udah tahu. Aku masih ingat. Tuan Qin, ada APA kamu memanggil kami hari ini? Tuan Qin, kapan kamu berencana bercerai dengan adikku? Aku lihat orang tuamu masih mempersiapkan pernikahan. Apakah untuk menikah denganku? Kalian benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Lihatlah video ini. Aku mendapatkan rekaman CCTV hotel malam itu. Setelah kamu mengantarku ke hotel malam itu, kamu langsung dipanggil oleh Du Jiamin. Kemudian istriku datang ke hotel. Dia baru pergi keesokan harinya pukul 6.40 pagi. 2 menit setelah dia pergi, kamu kembali ke hotel. Tapi dalam 1 menit aku mengusirmu dari kamar. Kemudian aku juga pergi. Sekarang katakan padaku, apa yang bisa kamu lakukan dalam 1 menit yang singkat ini? Waktu yang singkat bukan masalah, tapi Mengki hamil. Dan waktu ini tepat sesuai. Ini penghinaan terhadapku. Sudahlah, aku tidak akan berdebat denganmu sekarang. Kamu. Lanjutkan melihat, ada video kedua. Setelah kamu pergi di pagi hari, kamu dan Du Jiamin kembali ke hotel pada pukul 16, satu persatu. Masuk ke kamar nomor 999. Dari pukul 16 sampai pukul 12 malam. Waktu yang lama ini juga sesuai dengan masa kehamilanmu. Sekarang bisakah kamu mengatakan bahwa anak dalam kandunganmu pasti milikku? Kalian pikir Du Jiamin menghapus semua rekaman CCTV, lalu semuanya beres? Terlalu naif. Ada pepatah yang bagus, kejahatan tidak akan mengalahkan kebenaran. Kalian memberi obat dalam minumanku, membawaku ke hotel dalam keadaan mabuk, berniat jahat. Gagal lalu memfitnahku berhubungan denganmu sampai hamil. Lalu datang mengancam. Perilaku ini sudah termasuk kejahatan. Jika aku melapor, keluarga Qin akan menggunakan semua cara untuk membuat kalian berdua menghabiskan sisa hidup di penjara. Jangan, Tuan Qin, kumohon. Maafkan kami kali ini, kami tidak akan berani lagi. Tuan Qin, kami hanya sesaat tergoda setan. Lagi pula, kamu juga tidak mengalami cedera apapun. Cedera? Kalian mengancamku, lalu menemui orang tuaku. Mengancam mereka untuk memberikan jawaban yang sesuai. Perilaku hina dan tidak bermoral seperti ini pantas dipenjara. Tuan Qin, kumohon, maafkan kami kali ini. Kami benar-benar tidak berani lagi, Tuan Qin. Aku bersumpah, lain kali kami tidak berani lagi. Tolong maafkan kami. Jika kalian memberitahuku di mana kakekku, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk membebaskanmu. Xiaoxiu, bukankah sebelumnya sudah kukatakan padamu, kakekmu pergi liburan ke luar negeri? Aku benar-benar tidak tahu di mana dia. Masih tidak mengaku? Aku sudah menyelidiki semua rekaman CCTV saat itu, serta informasi identitas wisatawan yang pergi ke luar negeri pada waktu itu. Tidak ada nama kakek Su di dalamnya. Ini mungkin berarti dia masih di kota dalam negeri. Benar-benar tidak tahu. Masih berbohong, ya? Kalau kalian tidak mau bicara, biar aku yang bicara. Kakek Su menemani kalian di perusahaan untuk mengubah informasi. Lalu bersama-sama kembali ke rumah keluarga Su. Setelah masuk rumah keluarga Su, dia tidak pernah keluar lagi. Aku beri kalian waktu 3 hari terakhir. Katakan padaku di mana kakek Su sebenarnya. Kalau tidak, aku sendiri yang akan memasukkan kalian ke penjara. Kita pergi. Bagaimana ini, Bu? Selesai. Bagaimana hasil penyelidikan informasi keluarga Su? Tuan Muda, informasi keluarga Su terputus sejak kakek Su kembali ke rumah keluarga Su. Semua pelayan keluarga Su sangat tertutup mulutnya. Tidak ada informasi berguna yang ditemukan. Bagaimana dengan Yao Mei dan Su Mengqi? Apa adegan terakhir mereka? Keduanya selama 2 hari terakhir terus di rumah. Tidak pergi kemana-mana. Hanya saja tadi malam, Du Jiamin pernah ke rumah keluarga Su dan berada di sana selama 3 jam. Awasi mereka dengan ketat. Jika ada gerakan mencurigakan, segera laporkan padaku. Baik, Tuan Muda. Apa yang sedang mereka bertiga rencanakan?
Halo, Xiao Sui, kakekmu sudah kembali. benarkah? Kakek sudah kembali? Tentu saja benar. Kakek bilang sudah lama tidak melihatmu dan ingin berbincang denganmu. Baik, beritahu kakek aku segera datang. Bu, bagaimana? Apakah dia setuju? Sudah. Kali ini, aku pasti akan membuatnya membayar. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Suamiku, tenang saja. Bagaimana mungkin aku? Kau bercanda dengan nyawa seluruh keluarga kami? Terutama Surosue itu, sangat aneh. Sayang, nanti kalau kita menangkap wanita ITU, kau boleh perlakukan dia sesukamu. Setuju? Kau serius? Tentu saja, sayang. Aku sedang hamil. Berhubungan intim denganmu takutnya membahayakan janin. Aku juga tidak mau melihatmu menderita. Jadi nanti kalau kita menangkap wanita itu, kau boleh perlakukan dia sesukamu. Bagaimana? Baik, baik, baik. Mengki, kau memang istri yang baik. Tidak sia-sia, aku mencintaimu setulus hati. Sayang, persiapan untuk pergi ke luar negeri sudah siap. Kalau tidak, jika Kinyo tahu, kita semua akan hancur. Tenang, dokumen yang kalian butuhkan untuk ke luar negeri sudah kusiapkan. Malam ini kalian harus segera berangkat. Benar-benar kakek. Kakak! Apa yang kau lakukan? Ini apa? Tentu saja bubuk ketumbar. Mengki memberitahuku. Kau alergi ketumbar. Kau... Gaohang, di mana Nyonya Muda? Tuan muda, Nyonya muda sudah pergi sejak siang. Sial, terjadi masalah. Adik, akhirnya kau juga mengalami hari seperti ini. Jadi, kalian bekerja sama untuk menipuku. Kalau tidak membuatmu lengah, bagaimana bisa kau terjebak dalam perangkap yang kami paham? Jadi kalian yang menculik kakek. Kau sendiri sudah susah, masih memikirkan orang tua itu. Harus diakui, kau memang berbakti. Dia adalah kakekmu sendiri. Bagaimana bisa kau tega? Omong kosong. Dia tidak pantas menjadi kakekku. Sejak kau menikah dengan Kinyo, dia selalu memihakmu. Hanya karena itu, kau menculik dan mengurungnya? Kau terlalu keras kepala. Keras kepala? Lalu bagaimana? Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa mengurung orang tua keras kepala ini. Hanya dengan begitu, dia tidak bisa mengatur apa yang kulakukan. Seluruh keluarga Su adalah milik kita. Tapi, kau tetap tidak berhasil menikah dengan keluarga Qin. Diam. Dulu Qin Shao hampir menikahiku, tapi kau muncul di tengah jalan dan merampas pernikahanku. Kinyo sebenarnya sudah bertunangan denganku. Kamu tidak tahu posisimu sendiri. Kamu cuma gadis desa. Apa hakmu untuk dibandingkan dengan Mengki? Kamu tidak layak. Sepertinya hari ini kita semua siap untuk bertaruh habis-habisan. Ini semua karena paksaanmu. Jika dulu kamu bercerai dengan Kinyo, aku akan menikah dengan keluarga Qin, semua orang akan senang. Tapi kamu sengaja melawanku, bahkan jika aku mati. Aku akan menghancurkanmu, suamiku. Harus diakui, kalian semua sangat tenang. Jika aku jadi kalian, sekarang sudah ada di pesawat, kalau tidak, akan melewatkan waktu terbaik untuk melarikan diri. Apa maksudmu? Kamu pikir Kinyo pulang ke rumah, tidak melihatku? Tidak akan khawatir dengan keselamatanku? Sebenarnya selama ini dia terus menyelidiki secara diam-diam. Kamu pikir, sebelum dia melihatku masuk ke rumah keluarga Su, dia tidak akan datang mencari kalian? Aku sarankan kalian cepat lari sekarang. Masih ada waktu. Mengki, bagaimana kalau kita cepat pergi sekarang? Kalau Chini Zhou datang, kita tidak bisa pergi. Atau, kalian pergi dulu. Serahkan Surosue padaku. Tunang, aku pasti akan menyelesaikannya. Tidak boleh. Wanita ini tidak mati, hadaka tidak tenang. Sayang, bukankah kamu sudah berjanji padaku? Wanita, hari ini tahun depan adalah hari kematianmu. Matilah. Kenapa kamu takut? Bahkan jika kamu berlutut memohon padaku, hari ini kamu harus mati. Tidak, tunggu dulu. Wanita, apa yang ingin kamu katakan? Aku tahu. Hari ini aku pasti akan mati di tangan kalian, tapi setidaknya kita pernah bersaudara, jadi aku ingin memintamu. Minum segelas anggur bersamaku sebelum aku mati. Anggap saja sebagai perpisahan. Saudara? Siapa yang bersaudara denganmu?
TAPI, kamu akan segera mati. Sedangkan aku akan segera naik pesawat untuk bersenang-senang. Anggur perpisahan ini tidak ada salahnya untuk diminum. Ibu, ambilkan aku anggur. Tidak perlu, aku sudah membawanya sendiri. Ini. Ternyata kamu sudah tahu bahwa malapetaka akan datang. Jadi kamu sudah menyiapkan anggur perpisahan sebelumnya. Kamu juga tahu, orang ini suka minum. Jadi dia selalu bawa minuman. Sayang. Minum sampai puas. Akan kuantarkan kamu pergi. Minum sampai puas, lalu kuantarkan kamu pergi. Maaf, sayang. Aku gagal melindungimu. Sayang, kenapa baru datang sekarang? Maaf, aku terlambat. Tidak apa-apa, aku sudah menyelesaikan semuanya. Di mana mereka? Mereka di sana. Kamu memukul mereka sampai pingsan? Dan mereka sudah mengaku semuanya. Aku sudah mengantar kakek ke rumah sakit setelah mengetahui proses penculikannya. Baik, kita pulang dulu. Gao Hang. Ya. Kamu tinggal untuk menangani mereka. Baik, Tuan Muda. Aku beritahu kabar baik, aku hamil. Benarkah, Aswe?